Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita akan melanjutkan dan sampai kepada kata mutiara yang ke-127. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu mahallul munajati. As-salatu, adapun salat, itu mahallul munajati, merupakan tempat daripada bermunajat. Waya adapun mahalul munajat, itu an-natijatu salisatu, merupakan buah atau hasil yang ketiga daripada buah orang yang mendirikan sholat. Jadi pada poin ketiga atau buah dari buah yang ketiga dari hikmah orang yang mendirikan sholat itu, bahwa sholat itu sebagai mahallul munajat, sebagai tempat untuk menyelenggarakan, yaitu bermunajat antara hamba dengan Rabb-nya, antara seorang hamba yang hina dengan sang Khalik-nya. Jadi sholat ini sebagai sarana, ya, sebagai sarana dan sekaligus sebagai tempat untuk bermunajat antara seorang hamba dengan Khalik-nya. Itu saya katakan al-munajatu, maka adapun lafadz munajat, ia adapun al-munajat itu al-masaratu, itu al-masararatu, yaitu berbincang-bincang secara samar atau secara rahasia, ya. Ia adapun munajat itu al-musararatu, yaitu berbincang-bincang secara samar. Wal mukalamatu, serta berdialog atau saling, ya, saling berbicara. Ada interaksi di sini berarti antara sang hamba dengan Rabb-nya. Wal mukalamatu, dan saling berbincang-bincang ma'al ahbabi, bersama para kekasih-kekasihnya. Jadi inilah makna munajat. Jadi munajat itu adalah omong-omongan secara sir, ya, hubungan secara sir, dialog secara sir yang terjadi antara hamba dengan Rabb-nya, itu munajat. Jadi munajat ini lebih kepada komunikasi secara sir, ya. Wal mukalamatu, dan tidak hanya sir tapi juga terjadi dialog. Jadi terjadi dialog, itu saling berbicara, malah babu bersama para kekasih-kekasihnya. Tapi dalam pemahaman yang dimaksudkan dengan mukalama itu, saling berbicara itu bukan seperti bicara kita dengan teman kita atau sesama hamba atau sesama manusia, bukan. Maka itu biar jelas bagaimana cara munajatnya, ya, cara bicaranya,
cara mukalamanya, cara yaitu dialog secara sir itu bentuknya bagaimana ini. Maka itu famunajatul abdi, maka adapun munajatnya seorang hamba robbahu kepada Tuhannya hamba, bitilawati dengan cara yaitu membaca, wal azkari dan berzikir. Jadi yang dimaksudkan dengan al-musararatu itu, yang disebut dengan munajat itu adalah komunikasinya itu dalam bentuk yaitu bacaan, membaca bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran, ya, membaca bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh baginda Rasul di dalam pelaksanaan sholat, wal azkari, dan juga melakukan zikir atau berzikir ya. Inilah yang dimaksudkan dengan munajat, yang dimaksudkan dengan al-masararatu, ya, wal mukalama yang disebut dengan munajat itu. Jadi interaksi, hubungan, interaksi antara hamba dengan sang Khalik, ya, dengan hubungan atau berkomunikasi secara sir dan terjadi dialog antara keduanya, ya, malah babi bersama para kekasih-kasihnya tadi. Cuman perlu Anda bedakan bahwa yang dimaksudkan dengan ngomong-ngomong secara siri itu atau terjadi dialog, ya, antara Rob dengan hamba itu bukan seperti dialognya kita dengan sesama, atau bicaranya sir, atau bicara rahasia, atau bicara samar-samar antara kita dengan teman kita. Bukan, tidak seperti itu. Jangan dipahami salah penjelasan ini. Jadi konteks atau bentuk, ya, munajatnya seorang hamba kepada Allah itu dalam bentuk yaitu melalui bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Wa munajatur Rabbi, sementara adapun munajatnya Allah atau hamba atau Tuhan li abdi terhadap hambanya Rabb. Jadi dialog yang dikomunikasikan hamba kepada Allah itu tidak bicara seperti kita bicara, tetapi menggunakan tilawah, menggunakan bacaan-bacaan Quran yang didialogkan kita dengan Rabb, baik itu melalui bacaan Quran maupun melalui zikir-zikir. Sementara komunikasi sir yang dilakukan oleh Rabb, oleh Allah li abdihi kepada hambanya itu dengan cara bitafahumi, memberikan pemahaman, wal fathi dan membuka, warafil astari, warafil astari dan menyingkap yaitu tirai-tirai atau satir. Sementara munajatnya Rob, komunikasinya Rob itu tidak. Makanya saya katakan tadi bahwa komunikasinya Allah dengan hambanya dalam bermunajat itu tidak seperti komunikasi kita sesama antar manusia, ini tidak sama, ya. Bentuknya munajatnya Allah, komunikasinya Allah yang sir itu tadi. Jadi komunikasi yang samar, yang rahasia itu bentuknya adalah Allah memberikan pemahaman serta memberikan terbukanya hati dan menyingkap atau tersingkapnya hijab-hijabnya Allah, sifat-sifat kebesaran. Nah, itulah cara Allah yang dimaksudkan dengan munajat, ya. Wa fil hadis sahih. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis sahih. Wa fil hadis sahih, dan di dalam kitab, di dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, al-musolli, adapun orang yang sholat itu yunaji, saling
ya bermunajat, saling omong-omongan secara samar, secara rahasia, Rabbahu, yaitu kepada Tuhannya musolli. Jadi seorang musolli itu adalah orang yang melakukan munajat dengan Tuhannya, itu namanya orang musolli. Loh, kalau kita sholat tapi tidak merasakan bermunajat kepada Allah, bagaimana bisa itu dinamakan sholat? Oh, sholat itu bagian daripada cara kita berdialog dengan Allah. Jadi hakikatnya ya, kita itu ketika melaksanakan sholat itu sesungguhnya kita sedang seboh dan kemudian saling berdialog dengan Allah. Kita berdialog. Nah, ini tentu dialognya itu nggak sama loh ya. Dialognya nggak sama, jangan disalahpahami. Waqala dan dawa idon juga alaihi, tetap atas Nabi assalamu adapun salam. Yaqulu dawu siapa Allah Ta'ala Allah dawu di dalam hadis qudsi, qasamtu as-sholata baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Qasamtu, aku telah membagi as-sholata, akan sholat dalam munajat, ketika berkomunikasi, berdialog antara Rob dengan hamba itu, katanya Allah, aku bagi itu, aku bagi di dalam sholat itu, di dalam bermunajat itu aku bagi bagaimana berdialog itu. Baini, antara aku, wa baina abdi, dan antara hambaku, wali abdi masalah, wali abdi, dan itu bagi hambaku, ma adapun sesuatu salah yang minta siapa hamba. Jadi katanya Allah di dalam satu hadis qudsi, aku bagi sholat ini, komunikasi ini loh. Kalau diartikan munajat itu ya, kalau diartikan bahwa sholat itu sebagai tempat bermunajat itu, bahwa aku bagi sholat sebagai alat bermunajat antara aku dan hambaku, itu aku bagi. Nah, dan bagi hambaku itu apa yang ia minta. Maka itu faidah kola, maka apabila berkata siapa al-abdu, seorang hamba, ketika dia membaca surat Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ketika seorang hamba di dalam sholatnya melantunkan ayat alhamdulillahi rabbil alamin, apa katanya Allah? Maka kemudian disambut ketika kita sedang sholat dengan bacaan Fatihah itu, maka kemudian Allah berkomentar qala ta'ala. Ini komentarnya ini jelas kepada malaikat. Qala dawu siapa Allah Ta'ala hamidani, telah memuji kepadaku siapa abdi, hambaku. Jadi ini mungkin memberitahu kepada malaikat, lo malaikat tuh lihat tuh hambaku ya memuji aku itu dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji kulillahi, bagi Allah, rabbil alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam. Begitu seorang hamba dalam sholatnya membaca Fatihah, maka kemudian dikomentari sama Allah, hamidani abdi, hamidani, telah memujiku siapa abdi, hambaku. Coba, luar biasa ya. Ini yang dimaksudkan di dalam sholat itu ada dialog ya, dimana ketika kita membaca ya, dialog kita adalah bacaan-bacaan ini ya, pembicaraan kita yang kita sampaikan ketika ya berdialog dengan Allah, bukan kemudian kita ngomong seperti kita ngomong sesamanya, tidak, tapi diatur oleh Allah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran.
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengomentari hamidani abdi wa idza qala rahmanu ar-rahim wa idza qala, dan apabila qala mengucapkan siapa hamba ar-rahmanur rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, apa dijawab oleh Allah? Qala kemudian berkomentar atau bersabda, ya, siapa Allah taala majaddani abdi, majaddani telah mengagungkan ni kepadaku siapa abdi, hambaku. Malaikat lihat itu hambaku, ya, ketika mengucapkan ar-rahmanir rahim, itu sesungguhnya telah mengagungkanku ya, di malaikat hamba itu. Jadi luar biasa ini komunikasi, masya Allah. Faidah kola, maka apabila mengucapkan ayat kemudian maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai kelak di hari kiamat. Gimana katanya Allah berkomentar ketika kita sampai kepada ayat maliki yaumiddin? Qala, maka berkomentar siapa Allah taala, fawwada ilayya abdi, fawwada telah menyerahkan ya ilayya kepadaku siapa abdi, hambaku. Itu malaikat, hambaku telah pasrah kepada aku. Fa idza qala, dan apabila berkata si hamba atau melantunkan ayat seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka hanya kepadamulah Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamulah ya Allah nasta'inu kami minta pertolongan. Bagaimana komentar Allah? Dijawab gimana sama Allah? Qala Allah, qala maka berkomentar siapa Allah, Allah hadhihi, adapun ini ihdinas siratal mustaqim, itu li abdi, milik hambaku, wali abdi dan bagi hambaku ma, itu adapun sesuatu salah yang minta ya hamba, al hadis akan hadis. Itu luar biasa ya, dialog antara Tuhan dengan Rob, ya. Wala yazalu, maka kemudian tidak berhenti. Dan intinya siapa al-musolli, seorang yang sholat yunaji, yang selalu bermunajat Rabbahu kepada Tuhannya musolli, wayat lubu dan menuntut atau mencari siapa musolli. Jadi seorang yang sholat itu terus bermunajat kepada Allah, wayat lubu dan selalu mencari qurbahu akan dekatnya kepada Allah, ya, wayat lubu dan mencari siapa musolli qurbahu dekat kepada Allah, ya, hatta tatamakanu, atau bisa hatta tatamakana sehingga menjadi kokoh kuat apa al-mahabbatu rasa cinta minal qalbi di hati, wal iqbalu dan kemudian menghadap secara mantap atau perhatian penuh, memperhatikan penuh minar rabbi dari Tuhan. Artinya ketika seorang mukmin yang terus di dalam sholatnya itu dalam bentuk mendirikan sholat, maka di saat itulah seorang mukmin yang sedang sholat itu berarti telah apa? Telah melaksanakan yaitu munajat kepada Allah, telah melakukan dialog secara sir antara Rob, antara abd, antara hamba dengan Rob. Bahkan wayat lubu dan selalu menuntut atau mencari siapa musolli korbahu akan dekatnya, ya, dekatnya si musolli. Bagaimana caranya yo bisa dekat dengan Allah itu,
hatta tatamakana, sehingga menjadi kuat apa al-mahabbatu, rasa cintanya, minal qalbi, di hati ini, wal ibalu, dan memberikan perhatian penuh, minar rabbi, dari Tuhan, ya, sehingga mendapatkan perhatian penuh dari Allah. Fatasfu, sehingga menjadi bersih apa al-mahabbatu, cintanya, min kadril jafa, dari keruhnya, ya, dari keruhnya diabaikannya, atau dari keruhnya pengabaian. Wa yatasilu, dan menjadi bersambunglah siapa al-muhibbu, orang yang mencintai mahabibi, bersama kekasihnya muhib, fi mahalli sofa, yang ada di tempat yang bersih, jernih, wawa, dan itulah yaitu mahallu sofa, yaitu makna qaulihi, makna dawuhnya musannif. Kemudian berlanjut, wa ma'danul musafati, sementara adapun yaitu wadahnya musafat. Nah, karena ini biar tidak, ma'danul musafat itu adalah tempat, ma'dan itu adalah tempat, ya, tempat, al musafat itu yaitu saling membersihkan. Apa yang dimaksud dengan ma'danul musafat? Maka ini akan kita jelaskan, ya, ma'danul musafat itu. Tetapi kita memang harus konsisten, ya, setiap kata mutiara maka harus kita akhiri, ya. Mudah-mudahan kajian hari ini akan memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.